Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas kali ini adalah kesetimbangan kimia. Secara umum ada dua jenis dari reaksi kimia, yaitu ada yang disebut dengan reaksi yang irreversible dan reversible. Misalnya A plus B hasilnya adalah C. Di sini berarti A dan B adalah sebagai reaktan dan C sebagai hasil reaksi. Maka dengan demikian, setelah A dan B bereaksi maka terbentuk C, di mana nanti C ini tidak bisa balik lagi menjadi A dan B. Kita lihat reaksi yang kedua, E dan F sebagai reaktan, hasilnya adalah G dan H. Selanjutnya, G dan H itu kembali bisa bereaksi untuk menghasilkan E dan F kembali. Nah, reaksi yang seperti ini disebut dengan reaksi yang reversible atau reaksi yang bolak-balik atau reaksi yang berada pada kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan ini banyak sekali contohnya. Di antaranya di sini adalah pengikatan oksigen oleh darah. Itu juga merupakan reaksi kesetimbangan. Berikutnya adalah mekanisme CO2 dalam tubuh. Contoh lain dalam industri adalah pembuatan amonia dan pembuatan asam sulfat. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas Anda adalah tambahkan contoh-contoh lainnya. Pengertian kesetimbangan kimia. Kita lihat grafik berikut. Ini adalah laju, ini adalah waktu. Nah, kita mulai dari reaksi yang pertama. Kalau dalam sebuah bejana terdapat H2 dan N2, maka dia akan bereaksi untuk menghasilkan NH3. Kalau kita lihat dulu, ini posisi, katakanlah ini A, kemudian ini adalah B. Berarti dari segi laju, untuk A, itu kalau Anda perhatikan, ini adalah laju ke atas, berarti makin besar. Berarti lajunya A, itu adalah lebih besar dibandingkan dengan lajunya B. Sementara, kalau kita lihat di sini, semakin ke kanan, waktunya semakin bertambah. Artinya adalah bahwa laju reaksi itu pada A, kemudian menurun ke B, dan sampai suatu saat dia akan menurun kembali menjadi pada titik tertentu, yaitu titik C. Jadi dalam arti kata di sini, pada titik A, H2 dan N2 yang bereaksi itu lebih banyak dibandingkan pada titik B. Karena memang pada bejana tersebut yang ada awalnya adalah H2 dan N2. Kalau B, lajunya makin sedikit. Kenapa makin kecil di sini lajunya? Karena H2 dan N2 makin berkurang jumlahnya. Sehingga lajunya juga makin berkurang. Termasuk juga ketika titik di sini, titik C. Di mana di sini juga lajunya makin lama makin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalau kita lihat tadi, berarti reaksinya adalah untuk yang pertama H2 bereaksi dengan N2, hasilnya adalah NH3. Selanjutnya kalau kita perhatikan yang berikut, yang dari bawah di sini, kita melihat bahwa dari segi laju, ya, kita perhatikan di sini, makin lama, makin ke kanan, makin naik, ya. Nah, kenapa dia makin lama makin naik? Kalau kita perhatikan, katakanlah ini adalah P, ini adalah titik Q. Kalau kita bandingkan titik P
sini lajunya adalah segini. Tetapi pada titik Q lajunya lebih besar. Kenapa bisa begitu? Nah, kita bisa jelaskan bahwa ternyata di sini reaksi yang pertama itu adalah H2 dan N2 menghasilkan NH3. Berarti makin lama NH3 itu akan makin banyak terbentuk. Akibatnya adalah kalau NH3 makin lama makin banyak terbentuk, di sisi lain NH3 itu akan terurai menjadi H2 dan N2. Maka dengan demikian tentunya NH3-nya pasti akan makin banyak. Dengan demikian terurainya juga akan makin banyak, sehingga lajunya juga akan makin besar. Sampai pada satu titik di sini, pada titik C, di mana di sini kalau kita lihat ini adalah pertemuan antara laju pembentukan NH3 di sini dan laju penguraian dari NH3 itu adalah sama. Kita tulis dulu reaksi yang kedua. Jadi dengan demikian, maka pada titik C ini laju pembentukan NH3 dan laju penguraian NH3 itu adalah sama. Dan pada saat itulah disebut dia mengalami pada saat kesetimbangan. Jadi dalam hal ini kalau kita tulisnya dalam sebuah reaksi, maka kita bisa menuliskan gabungan dari 1 dan 2. Nah, kita tinggal tulis panahnya itu bolak-balik seperti ini. Ya. NH3. Itulah penjelasan mengenai kesetimbangan. Kita ulangi kembali bahwa kapan terjadinya kesetimbangan? Kesetimbangan itu terjadi ketika laju pembentukan NH3 untuk contoh ini dan laju penguraian NH3 itu adalah sama. Kesetimbangan pada kesetimbangan kimia ini bersifat kesetimbangan dinamis. Tetapan kesetimbangan. Apa yang dimaksud dengan tetapan kesetimbangan? Nah, sebelum itu kita masuk dulu pada hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan itu menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Itu akan mempunyai nilai yang tetap. Nah, angka yang diperoleh dari hasil perhitungan hukum kesetimbangan itulah yang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Kita perlihatkan reaksinya. A plus B hasilnya adalah C plus D. Kemudian koefisiennya kita tulis di sini P, Q, R, dan S. Sebagaimana dari hukum tetapan kesetimbangan ini, berarti kita bisa menghitung harga tetapan kesetimbangannya, yaitu konsentrasi dari hasil reaksi C dan D berpangkat koefisiennya. Seperti di sini, konsentrasi C berpangkat R dikali dengan konsentrasi D berpangkat S. Dibagi dengan konsentrasi A pangkat P dikali dengan B berpangkat. Nah, inilah yang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Berikutnya kita lihat contoh bagaimana kita menentukan harga tetapan kesetimbangan.
dari reaksi berikut. Pertama adalah reaksinya adalah PCl3 gas, Cl2 gas, dan PCl5 gas. Nah, kita lihat di sini bahwa wujudnya adalah gas. Maka dari itu, ini juga termasuk pada kesetimbangan yang homogen. Karena dia wujudnya sama. Bisa wujudnya gas semua, bisa juga dalam larutan. Untuk contoh yang pertama, berarti kita bisa menghitung harga K. Di mana harga K berarti di sini adalah konsentrasi dari PCl5 berpangkat 1, jadi nggak usah ditulis, dibagi dengan konsentrasi PCl3 pangkat 1, tidak usah ditulis, kali dengan konsentrasi Cl2. Ini untuk yang pertama. Jadi di sini yang perlu kita lihat lagi ini adalah konsentrasi. Di sini juga adalah konsentrasi. Di mana konsentrasi itu adalah dalam molar. Itu yang perlu diperhatikan. Sementara untuk reaksi yang berikut, yang kedua, nah kita juga bisa menghitung harga K-nya. Ya, K2 berarti SO3, konsentrasi SO3 dipangkatkan dengan koefisiennya 2 dibagi dengan konsentrasi SO2 berpangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2 pangkat 1. Jadi nggak usah ditulis. Demikian cara kita menuliskan tetapan kesetimbangan. Ya, ingat di sini harus berpangkat dengan koefisiennya masing-masing. Dan ini harus dalam bentuk konsentrasi. Kita berikan contoh di sini. Ke dalam wadah bervolume 5 liter dimasukkan 4 mol NH3. Sehingga terjadi reaksi NH3 terurai menjadi N2 dan H2. Jika saat setimbang terdapat 2 mol NH3, hitung harga Kc-nya. Jadi kalau kita lihat, kita tulis dulu reaksinya. Di sini adalah reaksi penguraian NH3 menjadi N2 dan H2. Di sini kita lihat 4 mol NH3. Berarti ini adalah awal. Ini adalah 4 mol. Di sini volumenya adalah 5 liter. Kita lihat dulu reaksinya. Berarti pada saat awal ini tidak ada, ini juga tidak ada. Berarti saat nanti ada perubahan, ini saat setimbang. Di sini dikatakan jika saat setimbang NH3-nya adalah 2 mol, di sini 2, hitung harga Kc-nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau ini 2 mol, berarti yang bereaksi juga 2 mol. Maka dengan demikian, berapa N2 yang bereaksi tentu sebanding dengan yang 2 ini. Berarti 1/2 kali 2 sama dengan 1. Sehingga nanti di sini yang terbentuk adalah 1. Demikian juga dengan H2. Ya, berarti perbandingannya adalah 3/2 dikali dengan 2. 3/2 kali dengan 2 sama dengan 3. Berarti nanti akan terbentuk 3 mol H2. Perhatikan di sini bahwa sekarang yang terbentuk itu adalah 2 mol NH3. Sisanya terbentuk N2-nya adalah 1 mol dan 3 mol H2. Lantas bagaimana kita harus menghitung harga Kc-nya? Berarti harga Kc-nya adalah berarti konsentrasi N2
dikali dengan konsentrasi H2 berpangkat 3 dibagi dengan konsentrasi NH3 berpangkat 2. Dan kita dapatkan ya, kalau yang 2, 1, dan 3 ini dalam bentuk mol. Sementara ini yang diminta itu adalah dalam bentuk konsentrasi. Karena volumenya di sini adalah 5 liter, berarti masing-masing harus kita bagi dengan volumenya. Berarti dengan demikian konsentrasi N2 tentunya adalah 1/5 kali dengan H2 ini 3/5 di pangkat 3. Kemudian di sini dibagi dengan NH3 2/5 di pangkat 2. Hasilnya adalah berarti ini 1/5 kali 3/3 bagi 5/3. Berarti di sini 3 berpangkat 3 dibagi dengan 5 berpangkat 4 dibagi yang bawah. Berarti 2/2 bagi 5/2. Tentu ini akan sama dengan 3/3 per 5,4 dikali ini 5/2 dibagi 2/2. 5/2, 5/4, sisanya adalah 2. 5/2, 25 kali 2/2 itu adalah 4. Berarti 25 kali 4 adalah 100. Berarti ini sama dengan 3/3, 27. Dengan demikian, maka kita dapatkan harga KC-nya adalah 22/7. Perhatikan contoh berikut. Diketahui reaksi keseimbangan CO2 tambah dengan H2, hasilnya adalah CO dan H2O. Semuanya dalam keadaan gas. Pada keseimbangan itu terdapat 0,1 mol CO2, 0,1 mol H2, 0,3 mol CO, dan 0,3 mol H2O dalam V liter. Tentukan harga KC. Seperti kita bisa tentukan harga KC di sini. Seperti yang sesuai dengan hukum keseimbangan, berarti konsentrasi CO ya. Sini konsentrasi CO dikali dengan konsentrasi H2O dibagi dengan konsentrasi CO2 kali dengan konsentrasi H2. Berarti mol dari CO tadi adalah 0,3 dibagi dengan V volumenya kali dengan H2O juga 0,3 dibagi dengan V. Kemudian baru dibagi dengan CO2. Dalam hal ini adalah 0,1 mol per V dikali dengan konsentrasi H2 0,1 per V. Dapat kita lihat di sini bahwa ternyata karena semuanya di sini semuanya dibagi dengan angka yang sama, yaitu V liter, ya tentunya nanti kalau kita perhatikan ya di sini dengan membagi dengan bilangan yang sama tentu hasilnya akan sama. Dengan demikian hasilnya nanti adalah tentu 0,3 kali 0,3 berarti 0,09 dibagi dengan 0,01 kali 0,1 sehingga ini adalah hasilnya adalah
Nah, kapan kita bisa mengabaikan volume ini? Kalau di contoh sebelumnya, kita hitung konsentrasinya dengan benar. Nah, kapan kita bagi ini dengan volumenya dan kapan tidak? Dan kalau kita lihat di sini, ini volumenya bisa diabaikan, sehingga kita bisa menghitung hanya dari molnya saja. Kenapa? Karena jumlah molekul sesudah reaksi dan sebelum reaksi itu adalah sama. Maka kita bisa mengabaikan volumenya. Tetapi apabila koefisiennya tidak sama, atau dalam arti kata jumlah molekulnya tidak sama, maka kita harus bagi dengan volumenya. Seperti pada contoh yang sebelumnya. Kita ingatkan lagi aja, seperti ini. NH3 yang terurai menjadi N2 dan H2. Kalau kita lihat di sini, ini molekulnya ada 2, di kanan ada 4, 3 ditambah 1. Maka dalam kasus seperti ini kita harus hitung konsentrasinya dengan benar. Termasuk juga contoh-contoh lainnya. Kalau contoh yang lainnya, H2 tambah dengan I2, hasilnya adalah HI2 molekul. Nah, kalau contoh yang seperti ini juga kita lihat di sini, ini molekulnya 1, ini juga 1, sementara 1 tambah 1 adalah 2. Sementara yang di kanan jumlahnya juga 2. Nah, kalau dalam seperti ini kita cukup menghitung dengan molnya saja. Artinya, Anda jangan keliru untuk menghitung harga Kc-nya. Bisa dengan cara menghitung mol kalau jumlah molekulnya sama antara hasil reaksi dan bereaksi. Tetapi apabila dia berbeda, maka Anda harus hitung itu dalam konsentrasi. Dalam hal ini tentu dalam molar. Contoh berikut, diketahui 0,6 molar PCl5 dibiarkan terurai sesuai dengan persamaan PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Pada keadaan setimbang, nanti didapatkan PCl5-nya adalah 0,2 molar. Pertanyaannya adalah tentukan gas klorin yang terbentuk jika pada suhu yang sama 0,25 molar PCl5 dibiarkan terurai. Perlu digarisbawahi di sini, harga Kc-nya belum kita dapatkan. Maka dari itu kita harus hitung harga Kc-nya. Tentu harga Kc adalah, kita lihat dulu reaksinya di sini. PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Sini diketahui di awal ini adalah 0,6. Ini adalah awal. Berikutnya adalah perubahan dan saat setimbang. Sini dikatakan bahwa ini setimbangnya adalah 0,2. Berarti dengan demikian dia bereaksi itu adalah 0,4. Kalau ini yang 0,4 tentu PCl3 dan PCl2-nya juga akan 0,4 karena koefisiennya sama. Sini 0,4. Jadi dengan demikian di sini 0,4. Ini juga 0,4. Karena ini satuannya sudah molar, maka kita tinggal masukin angkanya. PCl3 adalah 0,4 dikali dengan Cl2 juga 0,4 dibagi dengan PCl5-nya 0,2, sehingga kita dapatkan harga Kc-nya adalah 0,4 bagi 0,2 adalah 2 kali 0,4, berarti ini adalah
0,8 harga KC. Sehingga didapatkan harga KC-nya adalah 0,8. Harga KC ini kita gunakan untuk persamaan yang berikutnya, di mana untuk yang kedua itu angka harga KC ini kita gunakan untuk menentukan jumlah gas Cl2 yang terbentuk. Jika yang 0,25 molar PCl5 dibiarkan terurai. Karena di sini suhunya sama, maka harga KC pun juga sama. Di soal yang tadi kita sudah dapatkan bahwa harga KC-nya adalah 0,8. Kemudian dikatakan berikutnya adalah jika ini 0,25 dibiarkan terurai, maka yang terjadi adalah ini awal, ini yang berubah, ini saat setimbang. Karena kita tidak tahu berapa yang setimbang, maka kita misalkan dengan X, terbentuk juga X, ya, sehingga di sini ini adalah tentu PCl5 0,25 kurang X. Ini adalah X. Ini adalah X. Dengan demikian kita bisa menghitung harga KC tentu sama dengan konsentrasi PCl3 dikali dengan konsentrasi Cl2, maaf ini Cl2, dibagi dengan konsentrasi PCl5. Kita substitusikan angkanya. PCl3 itu adalah X, Cl2 juga adalah X, PCl5 itu adalah 0,25 kurang X, sama dengan KC. KC-nya adalah 0,8. Sehingga kita dapatkan nanti berarti X kali X itu adalah X kuadrat, sama dengan tentu ini adalah dikali 0,8 kali 0,25 itu adalah 0,2 dikurangi dengan 0,8 kali min X min 0,8 X. Kita sederhanakan, X kuadrat kurang atau jadi plus di sini ya, 0,8 X ditambah, dan akhirnya di sini tentu jadi kurang 0,2 sama dengan 0. Dan kalau kita lihat di sini, kita perhatikan bahwa ini adalah merupakan persamaan kuadrat. Ya. Persamaan kuadrat bisa kita selesaikan dengan rumus ABC, dan bisa juga jika dimungkinkan kita bisa faktorkan. Nah, kebetulan di sini ada yang bisa difaktorkan. Maka kita lihat di sini, tentu ini adalah X plus 1 min 0,2. Sini kuncinya, ini 0,2, ini harus 0,2. Kalau dijumlahkan 0,8. Sini plus 1 min 0,2, 0,8 sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 0,2. Tentu kalau yang negatif tidak akan mungkin harganya berharga negatif, sehingga ini tidak memungkinkan. Harganya adalah berharga positif. Dengan demikian, berapakah konsentrasi dari Cl2? Berarti konsentrasi Cl2-nya itu adalah 0,2 molar. Berarti PCl3 juga dengan jumlah yang sama, PCl3 sama dengan 0,2 molar. Sedangkan PCl5 tentu adalah 0,25 kurang 0,2 sama dengan 0,05 molar. Jadi pada saat setimbang, masing-masingnya berharga
PCl3 berharga 0,2, Cl2 0,2 molar, dan PCl5 sisanya adalah 0,05 molar. Ingat, yang perlu diperhatikan adalah bahwa harga Kc pada suhu yang sama adalah sama. Kita lihat contoh berikut. Diketahui reaksi kesetimbangan CO2 ditambah H2 hasilnya adalah CO dan H2O. Jika terdapat 0,2 mol CO2 dan 0,2 mol H2, kemudian dia dibiarkan mencapai kesetimbangan, tentukan konsentrasi masing-masing pada saat setimbang. Perhatikan reaksi berikut. SO3 terurei menjadi SO2 dan O2. Kc-nya berharga sama dengan K1. Berarti dengan demikian kita bisa hitung harga K1 tentu adalah sama dengan konsentrasi SO2 dikuadratkan dikali dengan konsentrasi O2 dibagi dengan konsentrasi SO3 dipangkat 2. Selanjutnya, bagaimana kalau reaksinya reaksi yang sebaliknya? Dalam hal ini kita lihat SO2 ditambah dengan O2, hasilnya adalah SO3. Nah, ini kita tandai dengan Kc-nya berharga sama dengan K2. Kita lihat di sini bahwa harga K2 tentu akan sama dengan konsentrasi SO3 dipangkat 2 dibagi dengan konsentrasi SO2 dipangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2. Sekarang kita perhatikan bagaimanakah hubungan antara K1 dan K2. Kita lihat di sini tentunya untuk K1 ya, di sini adalah SO2 kuadrat kali dengan konsentrasi O2 dibagi dengan konsentrasi SO3. Sementara kalau K2 justru sebaliknya. Konsentrasi SO3 kuadrat dibagi dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 kali konsentrasi O2. Maka dengan demikian dapat kita lihat bahwa kalau kita ingin hubungkan antara K1 dengan K2, berarti dia akan berbanding terbalik. Artinya K1 ini sama dengan 1/K2. Atau sebaliknya, K2 itu sama dengan 1/K1. Berikutnya adalah hubungan dari dua buah Kc dari reaksi yang berkaitan. Nah, yang pertama merupakan reaksi yang berkebalikan. Seperti A menjadi B. Katakanlah ini adalah K1. Nah, kebalikan yang dimaksud seperti ini. B menjadi A. Maka ini K2. Ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Berarti di sini K2 sama dengan 1/K1 atau K1 sama dengan 1/K2. Yang kedua, jika reaksi dijumlahkan, maka harga Kc-nya nanti adalah K1 kali K2. Nanti kita perlihatkan dengan contoh. Dan yang ketiga adalah jika reaksi dikalikan dengan N, maka K2 itu adalah sama dengan K1 berpangkat N. Kalau yang tadi berarti seperti ini. Misalnya menjadi B. Misalnya ini dikalikan 2 menjadi 2B. Maka hubungannya nanti adalah bahwa K2 ini adalah
K1 berpangkat N. N-nya di sini 2. Berarti untuk contoh ini K2 sama dengan K1 pangkat 2. Untuk lebih jelasnya kita akan perlihatkan dengan contoh. Kita lihat contoh. A ditambah B hasilnya adalah C. KC-nya adalah 4. Maka apabila reaksinya kita balik, C terurai menjadi A plus B. Maka harga KC seperti yang kita sampaikan tadi itu adalah 1/4 dalam hal ini. Ya. 1/4 dari KC yang ke-1. Bagaimana halnya kalau misalnya menjadi reaksinya C seperti ini. Maka harga KC-nya itu adalah tentu antara yang ini dengan yang ini. Kita lihat hubungannya, berarti dia dikali 2. Berarti dengan demikian harus dipangkat 2. Berarti ini adalah 1/4 pangkat 2. Nah, kalau kita lihat di contoh di sini, NH3 terurai menjadi N2 dan H2. Harga KC-nya adalah A. Nah, bagaimana kalau reaksinya itu adalah ini koefisiennya kita bagi 2 menjadi NH3 menjadi setengah N2 tambah 3/2 H2. Maka harga KC-nya tadi kita sudah sampaikan berpangkat bilangan ini. Jadi kalau kita lihat di sini kan 1/2, berarti pangkatnya adalah A pangkat 1/2 atau akar dari A. Contoh, jika tetapan keseimbangan reaksi A plus B hasilnya adalah C, seperti ini kita tulis A plus B hasilnya adalah C, itu harga KC-nya sama dengan 4. Kemudian 2A tambah D hasilnya adalah C, harga KC sama dengan 8. Pertanyaannya adalah yang kita hitung itu adalah C plus D hasilnya adalah 2D. Harga KC-nya berapa? Nah, penyelesaian persamaan ini agak analog dengan persamaan hukum Hess. Perhatikan di sini bahwa yang kita tuju adalah ini nantinya. C plus D hasilnya adalah 2B. Mana reaksi yang mengandung 2B? Nah, tentu reaksi yang pertama. Kita lihat, ini yang pertama. Berarti ini yang kedua. Nah, kalau yang seperti ini, A plus B hasilnya adalah C. Di sini kita bisa lihat ini adalah sebagai hasil. Maka ini harus kita balik reaksinya. Sehingga kita akan dapatkan, ya, kita balik dulu. Berarti C terurai menjadi A plus B. Berapa harga KC-nya? Nah, tadi kita udah sampaikan bahwa kalau reaksinya dibalik, maka harga KC-nya nanti adalah 1/4 dari KC sebelumnya. Karena ini adalah 4, maka harga KC-nya adalah 1/4. Selanjutnya, di sini yang kita lihat, kita butuhnya adalah 2B. Berarti persamaan ini harus kita kali 2. Dengan demikian, berarti 2C turun menjadi 2A plus 2B. Nah, bagaimana hubungannya? Nah, apabila dia dikali dengan koefisien atau angka tertentu, maka harus kita pangkatkan dengan angka tersebut. Di sini jelas ini dikali 2. Berarti iya kan harga KC-nya berpangkat
1/4 berpangkat 2. Nah, baru kita lihat ini sudah, kalau kita lihat di sini yang akan kita tuju adalah yang ini. Ya, berarti sudah sama ini 2B. Nah, baru kita lihat persamaan berikutnya. Yang tadi persamaan yang kedua. 2A kebetulan sudah pas. Kenapa? Karena di sini A-nya nanti akan habis. 2A tambah D, hasilnya adalah C. Maka harga KC-nya tentu adalah sama dengan 8. Baru kita jumlahkan. Ya. Sini kita bisa lihat ini 2C, pada sisi kanan ada C, berarti ini habis. Sisa 1 berarti C. Tambah. Ini ada 2A, ini juga ada 2A, berarti habis. Selanjutnya ini adalah D, di kanan tidak ada, berarti C tambah D. Hasilnya adalah apa yang tersisa? Ternyata tersisa 2B. Dan kalau kita lihat di sini bahwa apa yang sudah ditanya sudah persis sama, maka kita pakai aturan yang tadi. Apabila kita menambahkan sebuah reaksi, maka harga KC-nya adalah kita kali. Maka dengan demikian, berarti di sini tentu 1/4 kuadrat itu adalah tentu adalah 1/16 dikali 8 sama dengan 1/2. Maka dengan demikian kita dapatkan bahwa harga KC-nya untuk reaksi yang kita tanyakan tadi adalah 1/2. Kita lihat contoh berikut. Diketahui reaksi kesetimbangan CO2 ditambah H2 hasilnya adalah CO dan H2O. Jika terdapat 0,2 mol CO2 dan 0,2 mol H2, kemudian dia dibiarkan mencapai kesetimbangan, tentukan konsentrasi masing-masing pada saat setimbang. Jika diketahui pada suhu tertentu KC-nya adalah 9. Kita tulis reaksinya dulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita lihat bahwa jumlah molekul dari hasil reaksi adalah 2. Sebelum reaksi adalah 2 juga. Berarti kita bisa gunakan untuk menghitung harga KC-nya dengan menghitung molnya nanti. Tapi yang jelas kita hitung dulu berapa konsentrasi dari masing-masing zat ini, baik itu reaksi maupun hasil reaksi pada saat setimbang. Di awal ini sudah 0,2, berarti H2-nya juga 0,2. Sementara untuk CO belum dan H2O juga belum. Ini adalah awal. Ini perubahan. Ini adalah saat setimbang. Karena di sini belum diketahui berapa saat setimbangnya, berarti perubahannya juga X. Ini X. Terbentuk juga X. Ini juga X. Sesuai dengan koefisiennya masing-masing. Perhatikan, karena koefisiennya 1, berarti ini sama-sama X. Dengan demikian, CO2-nya adalah 0,2 kurang X, H2 juga 0,2 kurang X. Sedangkan CO adalah ini juga X, ini juga X jumlahnya.
Nah, baru kemudian kita hitung harga KC-nya sama dengan, yang tentu adalah konsentrasi CO. Kita tulis dulu. CO kali 2O bagi dengan sini CO2 dan H2. CO-nya adalah ini X. Kemudian H2O adalah X. Selanjutnya sini 0,2 kurang X. Ini ya. H2 juga sama. 0,2 kurang X. Sama dengan, kita perhatikan di sini ya. Hasilnya adalah, tentu harga KC-nya seperti yang diketahui adalah 9. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Kalau kita perhatikan, di sini adalah X, ini adalah X. Ini 0,2 kurang X, ini juga 0,2 kurang X. Ini adalah sebuah angka, sebuah konstanta. Maka dari itu, kedua ruas bisa kita akarkan. Sehingga kita dapatkan, sini akan menjadi X per 0,2 kurang X sama dengan 3. Selanjutnya, sini berarti X sama dengan 3 dikali 0,2 kurang X. X sama dengan kita kali 0,6 kurang 3X. Berarti kita pindah ke ruas seperti X tambah 3X sama dengan 0,6. Berarti 4X sama dengan 0,6. Sehingga X bisa kita dapatkan, harga X-nya adalah 0,6 per 4. Sama dengan 6 per 4 itu adalah 1,5, berarti indah 0,15. Dengan demikian, CO-nya sama dengan X, berarti 0,15 mol. H2O sini juga X, berarti 0,15 mol. Sedangkan CO2 tentu adalah 0,2 kurang 0,15 sama dengan 0,05 mol. H2 dengan cara yang sama, berarti 0,2 kurang 0,15 di 0,05 mol. Jadi pada saat setimbang, CO2 terdapat 0,05 mol, H2 terdapat 0,05 mol, CO adalah 0,15 mol, dan H2O 0,15 mol. Selanjutnya, jika pada keseimbangan di bawah ini ditambahkan 0,5 mol CO2, tentukan konsentrasi masing-masing saat setimbang. Jadi ini reaksinya adalah reaksi yang sebelumnya yang sudah kita hitung, dan pada saat setimbang dia memiliki CO2-nya adalah 0,05 mol, H2 0,05 mol, CO-nya adalah 0,15 dan H2O-nya 0,15. Jadi sekarang yang kita tambahkan itu hanyalah berupa CO2 sebesar 0,5. Maka dengan demikian berarti di tahap awal di sini
ya. Jadi di sini di tahap awal CO2-nya adalah 0,05 ditambah dengan 0,5 sama dengan 0,55. Seperti di sini tidak berubah, 0,05, ini juga tidak berubah. Kemudian seperti yang sebelumnya juga, berarti awal, kemudian ini perubahan, ini kesetimbangan. Kita belum bisa menentukan berapa yang bereaksi atau berapa yang berubah, maka sini X, sini juga X, ini berkurang, sementara ini X-nya akan bertambah. Sehingga pada saat kesetimbangan kita akan dapatkan CO2-nya adalah 0,55 kurang X, kemudian H2-nya adalah 0,05 dikurang X, sedangkan CO-nya adalah 0,15 tambah X, dan H2O 0,15 ditambah X. Diketahui bahwa reaksi ini harga KC-nya adalah sama dengan yang sebelumnya, yaitu harganya adalah KC-nya berharga 9. Ini lupa, tadi belum diketahui. Ya. Pada suhu yang sama, biasanya harga KC-nya pun sama. Dengan demikian, maka harga KC berarti sama dengan 9 sama dengan, nah tentu adalah konsentrasi CO di sini adalah 0,15 tambah dengan X dikali dengan 0,15 tambah X bagi dengan sini 0,55 kurang X, kemudian dikali dengan 0,05 kurang X. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, ya, kita perhatikan di sini, ini sama 0,15 tambah X, ini juga sama 0,15 tambah X. Sedangkan yang ini, kita perhatikan, ini 0,55 kurang X, sementara ini adalah 0,05 kurang X. Maka dengan demikian, karena ini angkanya tidak sama, maka ini tidak bisa diakarkan. Bagaimana menyelesaikannya? Kita akan selesaikan ini dengan mengalihkannya, kemudian kita nanti akan dapatkan persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat, baru kita hitung berapa nilai harga X-nya. Tadi kita sudah hitung harga KC-nya adalah sama dengan 0,15 tambah X dikali dengan 0,15 tambah X dibagi dengan 0,55 kurang X dikali dengan 0,05 kurang X. Nah, sekarang ini kita kalikan untuk mempersingkat waktu. Langsung kita tulis saja. Berarti di sini kita pindahkan. Ini 9, 0,15 kali 0,15, 0,025. Kemudian 0,15x tambah 0,15x berarti 0,3x, dan x dikali dengan x berarti x kuadrat. Sedangkan bagian bawah berarti yang ini, ya, 0,55 dikali dengan 0,05 hasilnya adalah 0,0275. Berikutnya ini 0,55x ditambah dengan 0,505x hasilnya adalah 0,6x. Tentu harganya adalah berharga tandanya minus. Berarti ini 0,6x. Kemudian min x kali min x sama dengan x kuadrat. Ini sekarang kita ganti. Baru kemudian kita kali silang, ya. Ini 9
kali dengan yang di bawah. Ini kita baru salin ya, baru salin. Nah, baru kita kalikan 9 kali 0,0275 adalah 0,2475. 9 kali 0,6 adalah min 5,4. 9 kali 1, ini X-nya 1, berarti 9X kuadrat. Kalau yang ini tinggal salin. Kemudian kita susun sedemikian rupa sehingga dia memiliki seperti ini ya, yang berpangkat 2 dan yang X dan konstanta kita susun sedemikian rupa ya. Di sini 9X kuadrat, di sini ada X kuadrat, berarti 9X kurang X kuadrat. Di sini 0,3, berarti min 5,4 kurang 0,3 di sini. Kemudian di sini yang berikutnya 0,2475 dikurangi dengan yang ini 0,0225. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 9 kurang 1 itu adalah 8. Berikutnya di sini 5,7 ya, 5,4 minus 0,3, 5,7 plus di sini 0,2475 kurang 0,0225. Kita bulatkan saja menjadi 0,245. Berarti dengan demikian kita sudah dapatkan ya. Ini adalah berupa persamaan kuadrat. Ini adalah harga A. Yang ini adalah harga B yang berharga min 5,7. Ini adalah B. Sedangkan ini adalah C. Berarti ini persamaan kita harus selesaikan dengan persamaan atau rumus ABC. Dimana rumusnya nanti adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. B kuadrat kurang 4AC itu adalah sama dengan determinan. Kita hitung determinannya, berarti determinannya saja B kuadrat kurang 4AC sama dengan B-nya di sini adalah 5,7, berarti min 5,7 dikuadratkan kurang 4 kali A-nya di sini adalah 8 kali C-nya adalah 0,245. Hasilnya adalah min 5,7 dikuadratkan itu adalah 32,49. Kemudian 4 kali 8 kali 0,245 itu adalah 7,84. Sehingga kita dapatkan harga D-nya. Harganya D-nya di sini adalah 24,65. Dari sini kita bisa hitung akar D-nya adalah, ini diakarkan 4,965. Nah, dari sini baru kita substitusikan ke rumus ini nantinya. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah dapatkan bahwa A-nya adalah 8, B-nya adalah min 5,7, C-nya adalah 0,245, dan D-nya kita sudah hitung, determinannya 4,965. Maka dengan demikian, kita coba untuk di sini X1, rumusnya adalah min B plus akar D per 2A. Jadi 1 plus yang lainnya adalah minus nantinya. Ya. Kita substitusi angkanya min B min dari 5,7 berarti ini plus. Kemudian ini plus 4,965 dibagi dengan 2 kali 8 16. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0,667. Ternyata dengan hasil ini 0,667 maka ini tidak mungkin. Kenapa? Karena konsentrasi CO2 saja yang paling besar itu hanya 0,55. Kalau dikurangi dengan angka ini hasilnya adalah minus. Maka ini tidak mungkin. Terus kita cari untuk X yang kedua. Rumusnya min B min akar D bagi dengan 2A. Berarti di sini min
minus 5,7 kurang 4,95. Karena D-nya di sini adalah akar D-nya, terus ini dikurang, 1 ditambah yang lainnya dikurang. Dibagi dengan 2 kali 8, 16. Hasilnya adalah 0,046. Jadi dengan demikian kita sudah dapatkan bahwa harga X-nya adalah 0,046. Berapakah konsentrasi CO, CO2, H2, dan H2O? Nah, seperti ini. CO2 berarti 0,55 kurang 0,046, hasilnya adalah 0,504. Sedangkan H2 0,5 kurang 0,046 sama dengan 0,004. Selanjutnya CO 0,15 tambah 0,046 0,196, dan H2O hasilnya adalah 0,196 juga. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa seperti ini. Kalau misalnya kita umpamakan saja begini, A plus B hasilnya adalah C plus D. Nah, apabila keseimbangan ini diganggu, misalnya ini sudah dia dalam keadaan setimbang sekarang, apabila kita tambahkan sesuatu, misalnya kita tambahkan zat A, maka keseimbangan itu akan bergeser ke C dan D. Ini dibuktikan dengan C dan D akan bertambah. Dalam hal contoh yang ini berarti kita lihat di sini CO dan H2O-nya nanti akan semakin banyak. Kenapa? Karena kita menambahkan CO2. Untuk tugas yang pertama, ke dalam ruangan tertutup yang volumenya 10 liter direaksikan masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen, sehingga dia membentuk reaksi kesetimbangan. Reaksinya adalah N2 tambah O2, hasilnya adalah N2O. Jika pada saat setimbang terdapat 0,3 mol gas N2, maka hitung harga Kc. Harap berhati-hati dalam penentuan harga Kc. Ya, di sini perlu konsentrasi dalam molar tentunya. Yang kedua, diketahui reaksi CO tambah setengah O2 hasilnya adalah CO2, K-nya 1,1 10 pangkat 11. Sedangkan yang kedua H2O hasilnya adalah H2 dan setengah O2, K-nya 7,1 kali 10 pangkat min 12. Tentukan harga Kc untuk reaksi CO tambah H2O, hasilnya adalah CO2 tambah H2. Demikianlah untuk materi kita kali ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.